Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adriani pada channel Profesor.com. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan dan nilai sosial budaya. Pada topik 2 filosofi pendidikan Indonesia membahas tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada topik ini dapat dipelajari tentang perbedaan pendidikan dan pengajaran, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, perbedaan kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, sistem among, dan relevansi nilai-nilai luhur budaya yang dapat diterapkan pada proses pendidikan. Pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau offloading memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Budi pekerti. Sebagai pendidik, penting kiranya untuk memperhatikan tumbuhnya kecerdasan budi pekerti atau watak peserta didik kita. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu melatih kecerdasan berpikir atau akal, mengasah perasaan dan perilaku atau rasa, dan memunculkan kehendak atau karsa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem among. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 sistem amon yang sangat fenomenal sampai hari ini. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo atau di depan menjadi teladan. Di sini, guru membantu apa yang dapat dilakukan oleh murid. Yang kedua adalah ing madya mangung karso atau di tengah-tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan motivasi, dorongan, membuka dialog bersama murid, dan menjadi narasumber dan penuntun bagi murid. Yang ketiga adalah tutwuri handayani atau di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekadar memberi motivasi tetapi juga memberikan saran dan masukan terhadap karya-karya yang telah dilakukan oleh murid. Di sini, selanjutnya kita akan membahas konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penguatan karakter. Dalam filosofi pendidikan, Ki Hajar Dewantara melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu mengingat bahwa kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat alam maupun zaman.
Jika dikaitkan dengan budaya, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan terdiri dari 5. Yang pertama adalah budaya tabe. Budaya tabe atau dalam bahasa Indonesia berarti permisi atau maaf, yakni kata sapaan atau ungkapan yang sifatnya sangat halus. Kemudian yang kedua adalah sipakatau. Sipakatau yaitu sifat yang tidak saling membeda-bedakan. Kemudian sipakalebi yaitu sifat saling menghargai sesama manusia. Sipakainge yaitu sifat di mana saling mengingatkan. Sipatokong yaitu sifat saling bekerja sama yang berarti berdiri bersama-sama. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.